Bab 84-85. Om Presdir terpikat gadis miskin. Sepulang dari perusahaan yang seharian ini ditemani Valeri. Dan kali ini Arya mengajak Valeri ikut ke rumah barunya. "Ini rumah barumu?" tanya Valeri. Setelah pekerjaannya pada pukul 17 selesai, Arya mengajak Valeri untuk berkunjung ke rumah barunya. Dia tidak mementingkan perasaan Dini yang belum mengetahui siapa Valeri sebenarnya. "Iya," jawab singkat dan dingin Arya. "Ini lebih luas dan besar dengan mansion orang tuamu," ucap Valeri menelusuri setiap interior. "Lalu, di mana Paman dan Bibi? Apa mereka tidak tinggal di sini?" lanjut tanya Valeri. "Tidak, mereka tinggal di mansion mereka," jawab Arya dingin. "Apa yang melatar belakangi dirimu yang ingin tinggal secara terpisah di rumah seperti ini? Di sini tidak ada orang yang merawat dirimu, terlihat tidak ada penjaga di depan tadi. Aku hanya ingin mandiri saja. Dengan hasil kerja kerasku, aku bisa membeli rumah ini dan beberapa mobil. Dan di sini sama sekali tidak ada pembantu," telisik Valeri pada seisi ruangan. Untuk masalah itu, aku..." Arya linglung tidak tahu harus menjawab apa. Keluarlah Dini dari kamar mandi bawah yang sedang mengelap rambutnya menggunakan rambut yang masih basah. Dia belum menyadari jika di hadapannya terdapat 4 mata yang sedang menatap. Saat sadar, ia menyudahi aktivitasnya, dan menatap malu ke arah mereka. Bukankah dia seorang pekerja di kantin perusahaanmu? Kenapa dia ada di sini?" pungkas tanya Valeri yang kebingungan dan terkejut. Itu, saya." Dini benar-benar tidak tahu harus berkata apa, otaknya seakan beku sampai tidak bisa berpikir dengan jernih. "Selain menjadi pekerja di kantinku, dia aku perintahkan untuk bekerja sebagai pelayan di rumahku," ujar Arya. "Oh, jadi, dia pelayanmu? Aku pikir dia siapa?" pungkas tenang Valeri. "Siapkan kami minuman dan camilan sekarang juga," perintah Arya. "Baik, Tuan," ucap Dini dengan gerak cepat pergi ke dapur. "Kalian hanya tinggal berdua di sini, apakah itu tidak akan mengundang bahaya?" "Maksudmu?" ujar Arya sambil berjalan untuk duduk di sofa. "Ya, maksudku. Seorang laki-laki dan wanita yang seumuran tinggal hanya berdua di rumah sebesar ini. Walaupun dia pelayan dan kau atasannya, tapi bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Diikuti oleh Valeri yang ingin duduk juga di sofa. "Kau jangan berpikir aneh-aneh. Mana mungkin aku ingin menyentuh wanita seperti itu. Lagi pula usianya masih cukup belia, dia berumur 19 tahun. Dia bekerja di dunia tempat karena harus membiayai kebutuhan ekonomi keluarganya." "Jelas Arya." "Apa? 19 tahun? Apa kau tidak salah?" kejut Valeri. "Untuk apa aku memutar balikkan fakta? Itulah kebenarannya, dia masih berusia 19 tahun. Usianya masih sangat kecil, aku saja sudah berumur 25 tahun. Pungkas Valeri. "Tidak perlu khawatir. Setelah kita menikah, kau akan tinggal di sini. Ini akan menjadi rumah milikmu juga," ujar Arya. "Aku menantikan hari itu," jawab Valeri dengan tersenyum. Dini pun datang dengan nampan berisi 2 minuman dan camilan. Lalu, menyajikannya di atas meja dengan Arya dan Valeri yang sedang duduk di sofa. "Terima kasih," ujar Valeri. "Sama-sama, Nona." Dini pun pergi ke dapur kembali untuk menyimpan nampan dan ke kamarnya. Hampir 2 jam Valeri dan Arya menghabiskan waktu bersama. Mereka berbincang banyak perihal pekerjaan Valeri yang selama ia lakukan di Amerika. Arya sangat senang akhirnya Valeri kembali padanya dan tidak akan pernah pergi lagi untuk selama-lamanya. Atas permintaan Arya untuk tidak menyentuh dirinya, Valeri cukup paham akan pantangan Arya padanya, menurut tanpa menyimpan curiga.
Pada akhirnya setelah selesai berbincang, Valeri pamit pergi ke rumah orang tuanya yang belum sempat dikunjungi atau ia pulang ke sana menggunakan mobil yang ia kendarai sendiri. Sebelum pergi ke kamarnya, kebetulan Arya melewati kamar Dini. Entah mengapa seketika kakinya terhenti dan seperti ada dorongan yang menyuruhnya untuk masuk. Dengan perlahan Arya memegang gagang pintu tersebut dan membukanya dengan ragu. Saat pintu terbuka, terdapat Dini yang sudah berbaring dan memakai selimut. Dia belum tidur, dia sedang terisak menangis tanpa mengerti apa alasan dia menangis. Saat mengetahui ada seseorang yang datang dia langsung mengira bahwa itu adalah Arya. Sehingga Dini menghapus air matanya dan menutupi dirinya sampai setengah kepala lalu berpura-pura tidur. Arya masuk ke dalam dan menghampiri Dini yang tidur menghadap kanan. Dia sudah tidur. Padahal ini baru pukul 7 malam, mungkin dia lelah. Banyak peristiwa yang terjadi pada kehidupannya hanya karena diriku. Apakah aku terlalu egois padanya? Ujar Arya tanpa mengetahui jika Dini mendengar semua perkataan yang seolah Arya sedang menyesal lalu, berkata, "Maafkan aku. Aku bukanlah orang yang kejam seperti apa yang dikatakan orang lain terhadapku. Adanya kau dalam kehidupanku membuat rencanaku hancur karena ulahmu yang menerima pernikahan ini. Saat ini, kekasihku sudah kembali, dia akan bersamaku untuk selamanya dan tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Aku bisa saja melepaskanmu, tapi kau adalah alat dan obat yang berpengaruh dalam kehidupanku." Ucap Arya yang terdengar. Lalu, berlenggang pergi keluar dari kamar Dini. Sedari tadi Dini mendengar perkataan Arya menahan sesak dadanya yang ingin menangis di balik selimut. Dia tidak tahu apa yang dimaksud perkataan Arya tadi. Apa maksud dari alat dan obat? Sebenci itukah dia padaku, sehingga aku hanya dijadikan sebagai alat bagi dirinya? Padahal sudah jelas aku adalah manusia. Hewan saja disayangi majikannya, kenapa aku tidak? Ujar Dini yang berbicara dengan sedih setelah memastikan Arya sudah pergi. Bab 85. Arya menuruni anak tangga dengan tangan yang sibuk mengancing jas kerjanya. Di ruang tengah, ada Dini yang sedang menyapu. Dengan begitu saat Dini melihat Arya, dia langsung menghampirinya. "Tuan, kau akan berangkat sekarang. Kau ingin sarapan dulu? Aku sudah menyiapkan sarapan untuk Anda." Ucap Dini. "Aku tidak sarapan, aku sudah terlambat." "Untuk apa kau membuat sarapan? Bukankah nanti kau akan masak untuk makan siang?" Kecam Arya. "Tapi sebelum makan siang, kau harus sarapan terlebih dahulu." "Kau bis," ucapan Arya terhenti kala terdengar suara ponsel Arya berdering. Arya mengangkat panggilan masuk. "Halo, ah iya. Kau tunggu sebentar lagi. Aku akan menjemputmu, kita akan sarapan bersama-sama." Ujar Arya. "Baiklah. Sampai jumpa." Menutup kembali ponselnya. Arya mengambil tas kerjanya yang ada di meja sofa. "Tuan, tunggu." Dini menghadang jalan Arya, membuat Arya menghentikan langkahnya. "Kau ingin bertemu dengan siapa? Kau mengatakan tidak ingin sarapan, tapi kenapa kau ingin sarapan dengan orang lain?" Pungkas Dini. "Bukan urusanmu. Urus saja keperluanmu sendiri. Jangan pernah mencampuri urusanku." Kecam Arya, menyenggol Dini dan melangkah cepat keluar rumah. "Baiklah, tidak apa-apa." Ujar Dini meski hatinya sangat sakit terluka atas perlakuan Arya, bibirnya tetap tersenyum menghantar kepergian suaminya, walaupun suaminya tidak melihat bahkan tidak peduli. "Kemana kita?" Tanya Arya sambil mengendarai mobil pada Valeri setelah menjemputnya di rumah orang tua Valeri. "Kita sarapan di restoran yang sering kita kunjungi dulu saja." Jawab Valeri. "Baiklah." Pungkas Arya. "Aku merindukanmu Arya, sangat. Padahal baru kemarin kita bertemu." Ujar Valeri. "Sama halnya denganmu. Kemarin malam aku tidak bisa tidur karena senang kau kembali. Kita akan banyak menghabiskan waktu bersama-sama.
Jawab Arya. Iya, Arya. Aku akan selalu bersamamu. Jawabnya. Setelah sampai di restoran yang sering mereka kunjungi dulu. Mereka memesan makanan yang sama, mereka sangat mesra dan romantis dengan Arya yang menyuapi makan pada Valeri. Setelah mereka selesai sarapan, Arya kembali mengantarkan Valeri ke rumahnya. Sedangkan Arya langsung pergi ke perusahaan dengan datang lebih siang dari hari biasanya. Di sisi lain, Dini masih sedang bersiap di rumah ingin pergi ke perusahaan pun menjadi kalang kabut, karena suara bel yang terus saja berbunyi. Terpaksa ia harus turun dan membuka pintu terlebih dahulu. Pintu terbuka dari dalam, hanya terbuka setengah. Dia berjaga-jaga jika yang bertamu adalah penjahat. Kepala Dini mengintip di balik pintu, dengan setengah badan yang berada di belakang pintu. Mengintip, tamu siapa yang tiba-tiba datang mengganggu aktivitasnya di pagi hari. Dan yang datang adalah Bu Amira dan Pak Barma. Sontak Dini terkejut dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba. Dini keluar dari persembunyiannya. Ayah, Ibu, kalian, ujar Dini terkejut. Iya, ini kami. Apa kabar menantu? Tanya Pak Barma. Alhamdulillah baik, Ayah. Jawab Dini. Din, kau akan pergi? Tanya Bu Amira. Ibu. Iya, aku ingin pergi ke pasar. Jawab Dini berbohong. Ini bukan akhir bulan. Kenapa kau ingin pergi ke pasar? Tanya Bu Amira. Masalahnya ada beberapa stok dapur yang sudah habis. Ujar Dini. Oh begitu. Lain kali beli saja banyak persediaan agar tidak merepotkanmu jika sewaktu-waktu habis. Jika perlu kau beli saja seisi pasar itu. Sela bicara Pak Barma. Iya, jika perlu kau beli saja semuanya. Dan seharusnya kau membeli stok dapur di supermarket saja, barangnya lebih higiene dan tahan lama untuk disimpan karena sudah dikemas. Ujar Bu Amira menasihati. Iya, Bu. Akan saya coba. Silakan masuk, Pak, Bu. Ujar Dini diikuti Pak Barma dan Bu Amira yang masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Arya sudah pergi ke kantor, Din? Tanya Pak Barma. Sudah. Dari sejak pukul 6 pagi dia sudah pergi. Jawab Dini. Saya akan buatkan minum lebih dulu, Pak, Bu. Padahal tidak perlu repot-repot, Din. Ujar Bu Amira. Tidak apa, Bu. Ucap Dini langsung pergi ke dapur membuatkan minum teh karena masih pagi. Meninggalkan mertuanya di ruang tamu. Tidak lama kemudian dia kembali dengan nampan berisi 2 gelas teh hangat. Terima kasih ya, Din. Ujar Pak Barma. Sama-sama, Pak. Silakan diminum. Kata Dini. Pak Barma dan Bu Amira langsung meminum teh tersebut dengan nikmat. Dan meletakkannya kembali di meja. Hari ini kami ingin mengajakmu pergi ke Singapura. Kerabat kita sedang melangsungkan acara kelahiran anak menantu adikku yang kedua kemarin baru melahirkan. Kami pikir kau harus ikut agar kerabat kami juga bisa bertemu dengan menantuku. Jadi, apa kau bisa ikut bersama kami? Tanya Bu Amira. Singapura. Tegun Dini. Iya, Nak. Di sana terdapat kakek, nenek, bibi, paman, dan para sepupu Arya dari pihak keluarga ibu. Ungkap Bu Amira. Aku tidak tahu harus apa. Aku belum meminta izin dari suamiku. Ujar Dini. Tidak perlu meminta izin darinya, kau sudah mendapatkan izin dari kami. Kau adalah menantu kami juga, kami berhak atas dirimu. Ujar Pak Barma. Sudahlah persiapkan dirimu saat ini juga. Arya tidak akan marah, kita tidak akan pergi lama, mungkin pukul 18 kita sudah pulang dan kau sudah ada di sini lagi. Tapi, saya tidak memiliki paspor. Ujar Dini. Tidak perlu. Kita akan pergi ke sana dengan terbang menaiki jet pribadi kami. Pungkas Pak Barma, jet pribadi. Kejut Dini. Iya, sudahlah. Kau tidak perlu memikirkan hal lain. Tinggal bersiap dan kita langsung pergi ke Singapura. Kata Bu Amira.
Dengan linglung dan dorongan dari Bu Amira yang terus memintanya untuk bersiap. Dini bingung harus berbuat apa, di sisi lain ia harus pergi ke perusahaan untuk bekerja dan jika saja dia tidak datang, Arya pasti akan mencarinya. Di sisi lain, kedua mertuanya mengajak dia untuk pergi ke Singapura mengunjungi kerabatnya. Bagaimana ini? Aku harus pergi ke perusahaan untuk bekerja. Jika tidak, Tuan pasti menyadari jika aku tidak datang dan pasti akan memarahi diriku. Ayah dan ibu tidak tahu jika kehidupanku tidak seindah apa yang mereka kira. Aku harus apa? Aku tidak memiliki nomor handphone Tuan atau asisten damar untuk menghubungi salah satu di antara mereka. Gelisah Dini dalam kamar. Dini, kau sudah siap, nak? Panggil teriak Bu Amira. Ibu sudah memanggil dan aku belum melakukan apa-apa. Cemasnya dan dengan cepat segera mengganti pakaiannya dengan pakaian bagus. Setelah selesai bersiap, Dini langsung turun menghampiri mertuanya. Dia sudah siap. Kita berangkat sekarang. Bu Amira merangkul Dini membawanya pergi. Saat ini Dini benar-benar akan pergi bersama Pak Barma dan Bu Amira, yang tidak bisa ditolak untuk ke Singapura bertemu kerabat keluarga dari Bu Amira. Tanpa memberitahu Arya atau siapapun. Dan kebetulan selain mewah, rumah itu sangat canggih. Ada sensor sidik jari Arya dan Dini dalam pintu utama mereka. Sehingga tidak perlu khawatir jika Dini tidak mengunci pintu atau membawa kunci pintu tersebut, hanya mereka berdua yang dapat membuka pintu tersebut menggunakan sidik jari mereka. Dan otomatis ketika mengklik opsi yang tertera di depan pintu mereka, pintu itu akan terkunci otomatis. Lalu, terbuka dengan sidik jari mereka. Tidak banyak orang sembarangan yang bisa masuk tanpa seizin atau membobol maling rumah mereka tanpa diketahui.